Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, teman-teman yang Allah muliakan, dan wabil khusus guru kami tercinta Al-Mukarramah Al-Ustadzah Dr. Lina Marlina yang terus membimbing kami untuk terus mendalami dirasa Al-Quran fi ulumil Quran ini. Terima kasih atas bimbingannya, semoga menjadi jariah amal soleh ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini izinkan kami untuk berbagi tentang materi tentang ulumul Quran. Insyaallah pada kesempatan ini izinkan kami untuk menjelaskan salah satu tema yang terdapat dalam kitab ulumul Quran, yaitu tentang i'jazul Quran. I'jaz artinya kemukjizatan Al-Quran. Kita tahu bahwa setiap nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat, ya, yang merupakan kelebihan bagi semua rasul untuk menghadapi umatnya. Di mana kita tahu bahwa rasul diutus kepada umatnya untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, agar manusia senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan jalur siratal mustaqim. Kendati pun manusia itu makhluk yang lemah, tapi kadang-kadang manusia itu menunjukkan sifat kesombongannya. Dikarenakan Allah sudah memberikan satu alat sehingga manusia bisa menembus batas, walaupun manusia teramat lemah. Tapi dengan akal itulah manusia bisa menembus langit, menembus bumi, menembus cakrawala. Sedalam apapun mereka mengetahui dengan kadar akalnya. Oleh karena itu, tugas berat para nabi ketika menyampaikan Al-Quran, ketika menyampaikan firman-firman Allah, risalah Allah, maka tugasnya harus berhadapan dengan manusia yang kadang-kadang memiliki sifat kesombongan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan i'zaz, menurunkan kemukjizatan Al-Quran sebagai salah satu penguat ta'yid, taqwiyah lin nabi, penguat bagi para nabi, taqwiyatul lil anbiya war rusul, sebagai penguat bagi para nabi dan para rasul agar senantiasa istiqomah, agar senantiasa kuat, agar senantiasa mampu menghadapi gangguan-gangguan yang akan ditimbulkan oleh umatnya. Maka salah satu kekuatan yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul adalah i'zazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Kita tahu bahwa semua nabi memiliki kekuatan, memiliki dalam artian bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah berupa kemukjizatan. Ya, namun karena mengingat akal manusia itu pada awal fase perkembangannya tidak melihat sesuatu yang lebih dapat menarik hati selain mukjizat-mukjizat alamiah, karena akal manusia saat itu belum mampu mencapai puncak ketinggian dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang pemikiran, maka para nabi sebelum Nabi Muhammad, sebelum Rasulullah, para nabi semuanya itu diberikan oleh Allah mukjizat yang paling relevan dengan zamannya. Maka mukjizat-mukjizat yang terjadi pada zaman sebelum Nabi Muhammad itu banyaknya bersifat hissi, dalam artian sesuatu yang luar biasa di luar batas indrawi manusia. Makanya di sana Allah memberikan mukjizat kepada para nabi dengan sesuatu yang luar biasa, yang di luar batas kemampuan manusia. Misalnya Nabi Musa membelah lautan,
tongkat menjadi ular. Terus Nabi Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, dan yang lainnya. Semua mukjizat para nabi sebelumnya bersifat hissiyah. Tetapi kita tahu bahwa baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat Al-Quran. Sedangkan Al-Quran sifatnya adalah kalamullah, firman Allah. Al-munazzalu ala Muhammadin, yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang menjadi ibadah jika membacanya. Satu huruf sama dengan 10 kebaikan, kata Rasulullah. Turun dengan cara bitawatur, dengan cara mutawatir yang tidak mungkin kesalahannya. Ya liyakuna dusturona, agar menjadi dusturul hayat, agar menjadi pedoman hidup kita, agar menjadi sumber dalam hidup kita, agar terus ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Quran. Maka Allah menurunkan Al-Quran berupa ayat-ayat qauliyah, yang sebelumnya kebanyakan mukjizat itu ayat-ayat kauniyah. Maka Allah menurunkan Al-Quran agar menguatkan iman semua para sahabat, agar menguatkan iman umat-umat Rasulullah hingga akhir zaman. Maka diturunkanlah i'jazul Quran, kemujizatan Al-Quran. Maka kalau Nabi sebelum Nabi Muhammad berbicara mujizat sesuatu yang bersifat hissiyah, ayat-ayat kauniyah, tapi Nabi Muhammad diberikan satu mujizat yang luar biasa, yaitu ayat-ayat qauliyah yang bisa menggentarkan jiwa, membuat hati tenang jikalau umat Islam paham tentang kemujizatan Al-Quran. Oleh karena ini, pada hari ini insyaallah kita akan kupas tuntas tentang ijazul Quran. Oke, selanjutnya yang dimaksud mukjizat, ya, al-ijaz. Ta'riful ijaz wa isbatuhu. Definisi kemukjizatan dan ketetapannya. Apa arti mukjizat? Apa arti ijaz? Wa isbatuhu, apa arti penetapannya? Dalam artian kita kalau mengenal mukjizat, apa maksudnya? Al-ijaz yakni atau mukjizat maknahu isbatul azzi, menetapkan suatu kelemahan, menetapkan kelemahan. Wal azzu fit ta'arruf, maka kelemahan menurut pengertian umum ismun lil qusur an fi'li syai'i, ketidakmampuan di sebuah nama, ya. Ismun lil qusur, sebuah nama yang ringkas, an fi'li syai'i, dari pekerjaan sesuatu. Wa huwa didul qudrati, dan itu merupakan kebalikan dari kemampuan. Ya, jadi ijaz itu lawan dari kudroh, lawan dari mampu secara etimologi, secara lugawi, Jadi secara bahasa mukjizat adalah lawan dari kemampuan. Wa idza sabatal ijaz, apabila sudah tetap kemujizatan itu dalam artian sudah terbukti, ya, dhaharat qudratul mu'jiz, maka nampaklah kemampuan mukjiz, sesuatu yang melemahkan. Jadi mukjizat artinya sesuatu yang melemahkan, yang bisa melemahkan manusia. Dalam artian ketika disampaikan mukjizat itu melemahkan sehingga manusia itu bisa tunduk patuh terhadap apa yang akan disampaikan oleh baginda Rasulullah. Ya, makanya Rasul-Rasul terdahulu mukjizatnya bersifat hissi, indrawi. Ya, ada yang membelah lautan, tiba-tiba mereka semakin yakin kepada Allah karena melihat sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang manusia. Gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya kenapa Rasulullah diberikan mukjizat Al-Quran, ijazul Quran. Ini kita bahas. Wal muradu bil ijazuna, dan yang dimaksud ijaz di sini idharu sidqin nabi, ya, dalam artian menampakkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam
fi da'war risalati, dalam pengakuannya sebagai seorang rasul yang membawa risalah, bi idhari azzil arabi, untuk menampakkan, melemahkan orang Arab dalam menghadapinya, an mu'aradatihi, dalam menghadapi orang Arab, fi mu'jizatil khalidati, ya, dengan mujizatnya yang kekal. Jadi fi da'war risalati, ini tujuan diturunkannya mukjizat kepada Rasulullah untuk menampakkan kebenaran Nabi, fi da'war risalah, untuk pengakuannya sebagai seorang rasul yang dikirim untuk menyebarkan risalah, bi idhari azzil arabi, untuk menampakkan kelemahan orang Arab, an mu'aradati, saat menghadapinya, fi mu'jizatihil khalidah, dengan menggunakan mujizatnya yang kekal, wahyal Quran, yaitu Al-Quran. Wa azil azyal, dan untuk menampakkan lemahnya generasi-generasi ba'dahum, setelah mereka. Jadi ketika ditampakkan Al-Quran, maka menunjukkan kelemahan orang Arab terdahulu dan generasi-generasi setelah mereka. Sampai hari kiamat, Al-Quran melemahkan. Tidak bisa seorang pun yang menggugat Al-Quran. Tidak bisa seorang pun yang merubah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang berlaku sepanjang zaman. Khalidina fiha abada, kekal abadi selamanya, selama di dunia. Wal mujizatu, dan al-mujizat itu adalah amrun khariqun lil adah, adalah perkara yang keluar dari kebiasaan. Gitu. Kita tahu bahwa mujizat itu yang keluar dari kebiasaan biasanya, seperti tadi keistimewaan Nabi Musa, keistimewaan Nabi Isa, mendapatkan mujizat yang di luar kebiasaan manusia biasa. Tapi di sini maksudnya perkara yang luar biasa atau hal yang luar biasa, makrunun bitahadi, disertai dengan tantangan, salimun anil mu'aradati, yang akan selamat dari perlawanan. Jadi tujuannya untuk menghadapi gangguan-gangguan yang akan ditempuh para nabi, wabil khusus dalam hal ini Al-Quran yang akan dihadapi oleh Nabi Muhammad saat menghadapi penentang-penentang Rasulullah. Maka wal Quranul Karim tahadda bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-araba. Dan Al-Quran Al-Karim ini, ya, digunakan oleh Rasulullah untuk menentang orang-orang Arab. Wa qad azazu, maka sungguh dan sungguh mereka menjadi lemah an mu'aradatihi, dalam menghadapinya. Ma'atuli ba'ihim fi fasal balagha, ya, padahal mereka sedemikian tinggi tingkat fasohah dan tingkat balagohnya. Itu wa mislu hada la yakunu illa mu'jizan, dan hal ini tidak akan terjadi, tidak akan ada melainkan mukjizat Al-Quran. Jadi ikhwatu-iman rahimakumullah, pada saat itu orang-orang Arab jahiliyah sangat mengagung-agungkan syair Arab. Kita tahu bahwa orang yang faham syair, mereka adalah orang yang paling hebat di kalangan orang Arab jahiliyah terdahulu. Makanya seringkali orang yang syairnya bagus maka ditempelkan di Ka'bah sebagai bentuk pujian bahwa orang ini telah membuat syair yang sangat indah. Maka Al-Quran datang melebihi syair-syair yang ada, dengan fasohanya yang luar biasa, dengan balagohnya, dengan ilmu badi'nya, dengan bayannya, dengan ma'aninya yang sangat dalam, sehingga melemahkan orang-orang yang saat itu sangat menggandrungi ilmu syair. Terlebih manusia-manusia biasa, mereka pun terpesona oleh i'jazul Quran. Kenapa? Karena fahamnya terhadap Al-Quran. Makanya Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara surah Toha, ya, yang awalnya memukul, memarahi adiknya, malah terbalik. Yang tadinya mau membunuh Nabi Muhammad, malah terbalik jadi mencintai Nabi Muhammad. Mau memarahi adiknya, malah terbalik jadi masuk Islam gara-gara baca surah Toha. Luar biasa.
Bilal bin Rabah masuk Islam gara-gara surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Keluarga Ammar bin Yasir masuk Islam gara-gara surah Ad-Duha. Ini menandakan para sahabat dulu sangat memahami bahasa Arab dengan benar. Sangat cinta pada syair-syair, sehingga ketika turun ayat Al-Quran yang dimana menyentuh hati, menggetarkan jiwa, maka di sanalah bergetarlah ijazul Quran, menjadilah mukjizat Al-Quran. Maka kalau hari ini umat Islam mengakui bahwa Al-Quran adalah dusturul hayat, adalah pedoman hidupnya, tapi malah Qurannya didiamkan, ya, berarti ini sudah menyimpang dari ijazul Quran, sehingga Al-Quran hanya sekadar tulisannya saja. Sebagaimana kata baginda Rasul dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, la yusiku an yatiya ala nasi zaman, akan datang kepada manusia satu zaman, la yabqa minal Islam illa ismuhu, tidak ada yang tersisa dari ajaran Islam kecuali illa ismuhu, hanya sekadar namanya saja. Wala yabqa minal Quran, tidak akan tersisa dari Al-Quran illa rasmuhu, kecuali hanya tulisannya saja. Kenapa Quran disebutkan hanya tulisan? Karena umat Islam jauh dari ilmu-ilmu Al-Quran. Jangankan untuk mengamalkan Al-Quran, untuk membacanya pun kadang-kadang masih malas. Jangan untuk memahami Al-Quran, untuk membacanya pun kadang-kadang malas. Yang lebih miris adalah ketika banyak umat Islam tapi tidak punya mushaf Al-Quran. Maka disinilah pentingnya kita memahami Al-Quran, bukan sekedar dibaca. Kama qala Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, man qara Al-Quran walam yatadabbar faqad hajarahu. Siapa yang membaca Al-Quran tapi tidak mentadaburinya, maka sungguh dia telah mengacuhkan Al-Quran, telah mengabaikan Al-Quran. Wa man yatadabbar Al-Quran, barang siapa yang mentadaburi Al-Quran walam ya'mal, tapi tidak mengamalkannya, faqad hajarahu, maka sungguh dia telah mengacuhkan, atau dalam artian mereka telah mengabaikan Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan, ya, ayatnya ayat 30, ketika Rasul bersabda, ya, dalam ayat itu, wa qala Rasul berkata, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadal Qur'an mahjuran. Wahai Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diolok-olok, sesuatu yang tidak dipedulikan, sesuatu yang diabaikan. Gara-gara apa? Banyak umat Islam yang tidak paham terhadap Al-Quran. Baca-baca, hatam-hatam, terpaham. Bagaimana mungkin bisa diamalkan kalau tidak diamalkan? Bagaimana mungkin bisa merasakan kenikmatan ijazul Quran, mujizatnya Al-Quran, kalau tidak paham? Kita tahu Quran itu banyak cabang-cabang ilmunya. Masya Allah, ada tafsir, ada tahsin, ada tahfidz. Belum ada bahasa Arabnya. Bahasa Arab bagi 13 cabang, kata Imam Al-Ghulayain dalam kitab Jami'ud Durus. Jadi kita ini baru dari mana sampainya? Baru di mana kedekatan kita dengan Al-Quran? Bukankah kita ingin faham Quran? Bukankah kita ingin mendapatkan syafaat Quran? Tapi kita malas mentadaburi semua ilmu Quran. Minimal kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Dalam istilah usul fikih, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dicapai secara sempurna semuanya, la yutraku kulluh, jangan ditinggalkan seluruhnya. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Terlebih Al-Quran itu mukjizat, harus difahami, dihayati, diamalkan, menggetarkan jiwa. Banyak umat Islam masuk Islam gara-gara jasa Al-Quran yang betik dalam hati, masuk dalam jiwa, menyelinap dalam qalbu. Inilah Al-Quran, ijazuh. Dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, Muhammad Ali As-Sabuni pernah mengatakan, Al-Quran itu bagikan bahrun, bagikan lautan. Maka kamu akan merasakan ijazul Quran, kemujizatan Al-Quran, jika kamu memahaminya. Maksudnya apa?
Kita itu kalau main ke pantai, main ke laut, akan tahu bahwa lautan itu indah. Akan paham bahwa lautan itu luar biasa indahnya jika kita masuk ke dalam lautan itu. Kalau kita berenang cuma di permukaan laut, kita hanya melihat air yang luas, air yang dalam. Kita pun berenang tanpa alat yang banyak. Mungkin bisa pakai ban, atau mungkin tanpa alat. Tapi semakin dalam kita berenang, maka kita akan semakin dalam melihat keindahan laut. Kalau berenang ke tengah-tengah laut, mulai kita nampak ikan-ikan kecil. Ya, kalau semakin dalam lagi kita melaksanakan atau menyelam, ya apa namanya teh, diving atau apa, ke dalam dasar laut, maka di sanalah kita akan mendapatkan indahnya laut. Ada terumbu karang, ada SpongeBob, ada Patrick, ada Squidward. Pokoknya makhluk-makhluk laut yang indah ada di dasar laut. Makanya banyak orang yang ingin menyelam ke laut. Dalam artian, kalau kamu ingin tahu indahnya Al-Quran, kata Muhammad Al-Asaburi, menyelamlah ke dasar Al-Quran. Kalau kita berenang ke dalam dasar laut, maka otomatis harus banyak alat yang harus dipakai, digunakan. Baru kita bisa menyelam ke dasarnya, atau bahkan pakai kapal selam sekalian. Begitu juga Al-Quran. Kalau kamu ingin merasakan indahnya Al-Quran, maka harus lebih dalam kamu berenang ke dalam Al-Quran dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Sok pelajari tafsirnya, tafsirnya, tajwidnya. Pelajari yang terutama bahasa Arabnya. Karena tidak mungkin bisa memahami Al-Quran tanpa pelantaran bahasa Arab. Innamal Quran lughatuhu lughatul Arabiyyah, lughatu ahlul jannah, kama qala Rasulullah. Kama qala Umar bin Khattab. Nah, ini miris umat Islam hari ini. Jadi ini aspek dari kemujizatan Al-Quran yang harus kita tempuh. Oke? Selanjutnya, faqad sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahaddal Arab bil Quran ala marahil salas. Maka sungguh Rasul telah meminta orang Arab, menantang orang Arab agar mereka mampu menandingi Al-Quran dalam 3 tingkatan. Yang tingkatan yang pertama, tahaddahum bil Quran kulli bi uslubin amin yatanawwaluhum wa yatanawwalu ghairuhum minal ins wal jin tahadiyan yadharu ala taqati mujtami'ina. Dalam artian Rasul menantang mereka dengan Al-Quran seluruhnya. Sok buat Quran seluruhnya fi uslubin amin, dengan gaya bahasa yang umum, dengan uslub yang umum, ya tanawwaluhum wa yatanawwalu ghairuhum, yang meliputi orang-orang seluruhnya atau meliputi orang lain, binal insi wal jin, baik berupa manusia atau jin. Ya, silakan buat. Tahadiyan yadharu ala taqatim, dengan tantangan yang mengalahkan kemampuan mereka secara padu. Silakan. Kalau benar Quran ini buatan Muhammad, coba bikin sehingga Al-Quran. Karena banyak yang berpendapat Quran mah buatan Muhammad. Sok, Nabi Muhammad menantang orang-orang kafir jahiliyah, silakan buat semisal Al-Quran. Semua satu Quran, bisa enggak? Ditantang, kata Allah, mereka tidak bisa. Ayat firman-Nya Al-Isra ayat 88. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu, katakanlah olehmu Muhammad, sesungguhnya seandainya jika manusia dan jin berkumpul ala an yatu bimisli hadzal Quran, untuk mengadakan, membuat seperti Quran ini, la ya'tuna bimislihi, mereka tidak akan mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran. Walau kana ba'duhum, walaupun hanya sebagiannya, walaupun hanya sedikit, malah bisa. Ya, walau kana ba'duhum li ba'din, walaupun keadaan sebagian mereka li ba'din atas sebagian yang lain, dohiron, saling membantu. Walaupun dikumpulkan seluruh makhluk, seluruh manusia, jin manusia, untuk membuat seperti Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, tidak akan mampu untuk mendatangkan Al-Quran. Terbantahkan. Untuk surat yang pendek saja ya, untuk sekelas surat yang pendek saja kadang-kadang mereka
mereka nggak mampu. Ada Musailamah Al-Kadzab bikin surah Al-Fil, tapi isinya bukan nerangin peristiwa penyerangan Abraha, menerangkan sosok gajah, Al-Fil, Malfil, Hurtumuhu Tawil. Al-Fil gajah, Malfil tahukah gajah, Hurtumuhu Tawil, belalainya panjang, walahu zair, dan memiliki ekor. Itu mah bukan surah atuh. Itu mah anak TK pun tahu gajah seperti itu. Jadi lagi-lagi Al-Quran bukan ucapan Nabi Muhammad. Terbukti ini mukjizat yang melemahkan orang-orang saat itu. Yang kedua, tahapan yang kedua, summa tahaddahum bi asri suwarin minhu fil qawli. Maka kemudian Rasulullah menantang mereka membuat 10 surat yang serupa Al-Quran. Bisa itu 10. Kalau baru bating 10 yang malah. Maka Allah berfirman, am yaqulu naftarah, ya. Maka mereka mengatakan Muhammad telah mengada-ngadakan Al-Quran, membuat-buat Al-Quran, iftarah. Qul, katakan oleh Muhammad kepada mereka, fatu bi asri suwarin. Lamun benar Quran teh sananya ucapan kami sok nyieun tah 10 surah. Fatu, bikin oleh kalian 10 surat saja misli yang serupa, mubtarayatin yang diada-adakan, sok nyieun ti ayeuna. Jangan banyak-banyak. 10 surat. Wad'u man istata'tum, kalau perlu, dan kalau perlu kamu seru seluruh orang yang kamu mampu, min dunillah, dari selain Allah, sok ajakan sawe. Keur ngajak bikin Al-Quran, sok ajakan saha. Nu bisa ku anjing diajak, ajak jin, sok bisa mah. Ajak jun bisa, sok jin dan jun bisa sekalian. Ngajak saha? Selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar orang yang benar. Fa ilam yastajibu lakum, maka jika mereka tidak mampu menjawab tantangan kalian, annama fa'lamu, maka ketahuilah, annama, sesungguhnya unzila, Al-Quran itu diturunkan bi ilmillah, dengan ilmu Allah. Teu bisa sok ngalawan Al-Quran, sok teu bisa mah geus we. Nyen 10 kita bisa. Nah, atuh buat memperdebatkan Al-Quran buatan Muhammad. Muhammad penyihir, Muhammad gila, Muhammad dusta. Janganlah. Kalau nggak mampu berarti benar-benar Quran buatan Allah. Karena Muhammad sejak lahir dalam keadaan ummi, tidak bisa baca tulis sampai dewasanya. Ditantang lagi dalam tahapan yang ketiga. Sumatahadahum bisuratin wahidatin. Kalau kamu tidak bisa, kemudian Nabi Muhammad menantang mereka dengan 1 surat saja minhu, darinya. Fi qouli ta'ala, dalam firman Allah, am yaquluna iftarah, atau apakah mereka mampu untuk mengada-ngadakan Al-Quran? Am yaquluna iftarah, atau mereka mengatakan Al-Quran itu diada-adakan Muhammad. Qul, katakanlah, fatu bisuratin min misli, maka buatlah 1 surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Hiji we lah. Tong 10 surat hiji we sok nyieun. Bisa we? Cenah moal bisa. Wa qadara hadat tahadi fi qoulihi, dan ini diulang-ulang dalam penentangannya dalam firman Allah yang lain, surah Al-Baqarah yang terkenal ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, dan jika kalian ragu dengan apa yang kami turunkan ala abdina, kepada hamba kami, fa'tu bisuratim min misli, buatlah 1 surat saja yang semisal Al-Quran, sok nyieunlah 1 surat. Amun teu bisa 10 mah 1 surat. Ya, maka kata Allah, fa ilam taf'alu walam taf'alu, jika kalian tidak mampu, dan sampai kapanpun kalian tidak akan pernah mampu. Jadi ini menunjukkan Al-Quran itu mujizat, saudara-saudara, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yang sampai hari ini kita menikmatinya dengan tenang, dengan nyaman atas jasa baginda Rasulullah yang berkorban jiwa, raga, harta demi tegaknya Islam, demi tegaknya Al-Quran. Kita tahu Nabi Muhammad itu orang yang dalam keadaan yatim lahirnya, terus beranjak menjadi seorang anak yang sangat sengsara,
ditinggalkan oleh ibu tercinta, ditinggalkan oleh kakek, diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai dewasa, sampai saat remaja mengalami mengembala kambing, mengalami berdagang ke Syam, sampai akhirnya puncak karirnya beliau menjadi seorang rasul. Pada akhirnya sebelum jadi rasul Nabi Muhammad, pada akhirnya puncak karirnya beliau menjadi seorang bisnismen yang handal, mendagangkan dagangan orang Arab termasuk Khadijah. Akhirnya menikah dengan Khadijah, wanita yang terkaya waktu itu di Mekah. Sudah menikah, punya anak 6 dari Khadijah. Benghar, bahagia, kaya, penuh dengan kesuksesan, penuh dengan kebahagiaan bersama Khadijah. Tapi saat Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, kun fa'andir wa rabbaka faqabir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Di saat itu Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul yang menyampaikan risalah kerasulannya, menyampaikan hidayah, menyampaikan kalamullah agar umat Islam selamat di dunia dan di akhirat. Yang akhirnya manusia terbaik yang saat itu dipuji-puji oleh orang Quraisy, dipuji-puji oleh orang jahiliyah. Muhammad adalah pemimpin kami, Muhammad adalah seorang yang al-amin. Tapi saat menyebarkan Islam, Nabi Muhammad dituduh, diboikot, dilempari batu, diusir, diembargo, disakiti terus menerus sampai beliau wafat. Ini artinya Nabi Muhammad memperjuangkan i'zazul Quran dengan jiwa, raga dan hartanya. Datang utusan kafir Quraisy yang bernama Walid bin Mughirah. Dia mengatakan, Muhammad, kamu ingin kaya, aku berikan seluruh harta orang Makkah, aku kasihkan kepada engkau. Kamu ingin wanita paling cantik, aku akan berikan kamu wanita paling cantik satu Makkah ini. Kamu ingin apa? Ingin jabatan, ingin jadi presiden, ingin jadi khalifah, kami jadikan kau pemimpin kami. Tapi syaratnya satu, engkau berhenti mendakwakan agama Islam ini. Maka Nabi Muhammad menjawab, tidak akan pernah aku berhenti. Tidak akan pernah aku berhenti mendakwakan agama ini sampai aku meninggal. Akhirnya Nabi Muhammad hidup dalam kepedihan, kesengsaraan, sampai beliau rela diusir, dianiaya, dizolimi, disakiti, diludahi, dibunuh. Walaupun tidak sampai terjadi pembunuhan kepada beliau, tapi upaya pembunuhan, upaya peperangan terus menerus. Ini dalam artian Nabi Muhammad mengorbankan seluruh yang mereka miliki untuk ummati, ummati. Kata beliau, umatku, umatku, umatku. Hari inilah kita yang merasakan nikmatnya ijazul Quran. Tapi hari ini umat Islam jauh dari Quran. Tak, inilah satu pengkhianatan. Nauzubillah min dzalik. Hai, sama-sama kita fahami Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita menjadi umat yang layak dibanggakan oleh Rasulullah di hari kiamat tadi. Supaya kita mendapatkan syafaat Al-Quran, syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Dengan cara fahami, amalkan Al-Quran. Gitu. Selanjutnya, wujuhu i'jazil Quran. Aspek-aspek kemujizatan Al-Quran. Ya. Apa aspek-aspek kemujizatan Al-Quran? Wujuh. Ini disebutkan oleh Manaul Qattan fi kitabih Mabahith fi dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran. Wal haqiqatu anna Al-Quran mu'jizun bi kulli ma yatahammuluhu hadzal lafz. Hakikatnya Al-Quran adalah mukjizat yang melemahkan dengan setiap apa yang terkandung dalam lafaz-lafaznya, dalam redaksi-redaksinya. Dalam setiap untayan redaksinya itu mengandung hakikatnya melemahkan mukjizat yang sangat dalam agar kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah. Muka dua, fahuwa al-mu'jizun fi al-fadhihi wa uslubihi wal harful wahidu minhu fi mawdu'ihi minal ijaz alladhi la yaghni anhu ghairuhu. La yughni anhu ghairuhu fi tamassukil kalimati wal kalimatu fi mawdi'iha minal ijaz fi tamassukil jumlati wal jumlatu fi mawdi'iha minal ijaz fi tamassukil ayati. Jadi Al-Quran ini lafadznya, gaya bahasanya, huruf per hurufnya pada tempatnya, lafadz per lafadznya, kalimat per kalimatnya, jumlah per jumlahnya, ya, maka di sana mengandung kemujizatan yang saling berkaitan. Wa huwa mujizun fi bayani wa nidhami yajidu fil qarim surata hayatan surata
wa huwa mujijun fi bayani wa nidhami yajidu fil qari surata hayatin lil hayati wal kauni wal insan. Al-Quran itu melemahkan dalam penjelasannya, dalam susunannya yang mendapatkan para pembaca gambaran hidup yang sempurna, keadaan manusia yang sempurna, keadaan alam yang sempurna dengan bantuan hadal Quran. Wa huwa mujijun fi ma'anihi allati kasyafatis syitar anil haqiqatil insaniyah wa risalatiha fil wujud. Al-Quran itu mujizat dalam terjemahnya yang menyingkap segala sesuatu yang tertutup dari hakikat kemanusiaan dan risalah dalam hal keberadaannya. Jadi maksudnya naon? Bahwa Al-Quran itu menyingkap sesuatu yang di luar batas akal manusia sehingga manusia bisa beriman tentang akhirat, tentang alam gaib dan sebagainya. Wa mujizun bi ulumihi wa ma'arifil wa huwa mujijun bi ulumi wa ma'rifihi lati asbatal ilma al hadis katsiran min haqaiqihal mughibah. Al-Quran itu adalah mujizat dengan ilmunya, ilmu-ilmu yang terdapat dalam Quran, pengetahuan-pengetahuan dalam Al-Quran yang menguatkan ilmu-ilmu hari ini, ilmu-ilmu modern saat ini. Kebanyakan semua tersingkap oleh kebenaran Al-Quran, min haqaiqihal mughibah, dari hakikatnya yang tersembunyi, yang tidak nampak. Wa mujijun fi tasri'i wa siyanati li huquqil insan wa taqwin mujtama'i misali atas adud dunya ala yadaihi. Al-Quran itu adalah mujizat dalam pensyariatannya, dalam pembuatannya untuk hak-hak insan, mewujudkan hak-hak manusia karena sesuai dengan fitrah manusia, dan dalam penyusunannya sesuai dengan kehendak manusia, sesuai dengan kebutuhan manusia, bukan kehendak, sesuai dengan kebutuhan manusia yang akan bermanfaat untuk kedua kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Itu aspek kemujizatan Al-Quran menurut Manaul Qattan dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran. Qala Jarqani, Imam Al-Jarqani berkata fi kitabihi Manahilul Irfan, dalam kitabnya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, anna wujuha ijazil Qur'ani yashmulu ala wujuhi lughatihi wa uslubihi wa tariqati ta'lifihi wa ulumihi wa ma'arifihi wa wafaihi wa bihajatil bashar wa anba'il ghaibi wa ghairi dalik. Bahwa kata Imam Al-Jarqani dalam kitabnya Manhajul Irfan, bahwa aspek mujizatan Al-Quran itu mencakup aspek-aspek bahasanya, gaya bahasanya, metodenya, metode penyusunannya, ilmu-ilmunya, pengetahuannya, ya, penunaiannya atas kebutuhan manusia dan berita-berita gaib dan yang lain sebagainya. Luar biasa. Makanya harus dipahami ini supaya menyerap dalam hati. Imam As-Suyuti berkata dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran tentang aspek-aspek kemujizatan Al-Quran. Wa qala qaumun wajhi ijaji ma fi min al-ikhbar an al-ghaib al-mustaqbil wa lam yakun dhalika min syan al-arab. Ya, kaum-kaum berkata tentang aspek mujizatnya itu berupa kabar-kabar gaib yang akan datang, yang tidak diketahui oleh orang-orang Arab sebelumnya. Wa qala akhrun, yang lain berpendapat matadamma min al-ikhbar, apa yang terkandung dalam berita-berita dalam Al-Quran tentang kisah-kisah orang-orang yang terdahulu, seluruh orang yang akan datang, seluruh aspek-aspek yang akan datang, menjadi sebuah hikayat yang disaksikan, yang nampak kehadirannya. Dan yang berkata Al-Quran itu berisi tentang rahasia-rahasia yang akan tersingkap, ya, walaupun tidak nampak dari mereka dengan perkataan, perbuatan, ya, tapi suatu saat nanti akan nampak dalam kenyataannya, gitu ya. Dan masih banyak yang lainnya. Intinya tentang tema mukjizat Al-Quran ini adalah menyampaikan kepada kita satu keyakinan bahwa kita akan menjadi lemah. Ya, tidak sepatutnya manusia yang lemah ini berbuat sombong di hadapan Allah, karena Al-Quran ini sifatnya melemahkan. Tidak sepatutnya kita menentang Al-Quran. Tidak sepatutnya kita tidak mau berpedoman pada Al-Quran. Tidak selayaknya kita mempermasalahkan Al-Quran. Karena dewasa ini banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak mau diurus oleh Al-Quran, seperti urusan waris, ya, paroid, nggak mau diurus Quran bab waris mah, tak adil sini Islam teh. Ini bukan urusan Islam, ini urusan Al-Quran.
Kenapa banyak berpendapat Islam tidak adil, Quran tidak adil, kenapa laki-laki 2 bagian dari perempuan berbaris? Nah, ini salah. Kita lihat zaman jahiliyah bagaimana sikap perempuan, bagaimana seorang perempuan diperlakukan tidak adil oleh orang-orang jahiliyah dulu. Bahkan perempuan dianggap sampah, dianggap harta warisan, bukan orang yang dapat warisan, dianggap kaum lemah, termarginalkan, bahasa keren nama. Tapi Islam datang yang tadinya perempuan dihinakan, dilemahkan oleh orang jahiliyah, ku Islam mereka diangkat, dapat warisan. Yang harusnya tidak dapat sama sekali, yang harusnya tidak dapat sekali jadi dapat setengah. Yang tadinya perempuan yang sampah diangkat harkat derajatnya. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Perempuan punya hak yang sama seperti laki-laki. Cuman bagian warisan memang sedikit. Supaya apa? Karena cuman bagian warisan sedikit karena perempuan dapat warisan dari suaminya, mendapatkan nafkah dari suaminya, mendapatkan bantuan dari suaminya. Banyak aspek yang lain bisa kita lihat dalam pembahasan itu. Lalu kenapa pernikahan laki-laki 4, perempuan hanya 1? Karena tadi Al-Quran itu untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan hamba-hamba Allah. Kenapa 4 batas laki-laki? Karena dulu wanita itu dianggap sampah. Asalnya yang menikahi wanita bebas, tidak terhitung batasannya. Islam dibatasi 4, tapi kalau nggak bisa adil 1. Gitu Al-Quran merenahkan sangkan ayat dina jalur anu bener. Eta Quran. Itulah kemujitan Al-Quran yang kadangkala akal hari ini bertolak belakang dengan maksud dari Al-Quran. Makanya dilihatlah dari aspek sejarah Al-Qurannya, sejarah sirahnya kemana, supaya kita bisa beriman kepada ijazul Quran. Jadi itu mudah-mudahan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, menjadi dusturul hayat, menjadi pegangan kita. Yang kata Rasulullah, taraktu fikum amrain, aku meninggalkan kepada kalian 2 perkara. Lantadilu abadan, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Mata masaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada kedua perkara ini. Apa itu? Kitabullah, kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa sunnatan nabi, dan sunnah nabinya. Pegang erat-erat, walaupun harus seperti memegang bara api. Maka kata Rasulullah, di akhir zaman, saat keadaan semakin susah, semakin sulit, semakin banyak fitnah, Rasulullah mengatakan, alaikumul harab, kalian harus mencari tempat pelarian. Kata para sahabat, ainal makhrab, di mana tempat pelarian itu? Kata Nabi, ilallah, dekat-dekatlah kepada Allah, dekati Allahnya, dekati masjidnya. Wa ila kitabih, dan dekatilah kitabnya, Al-Quran. Wa ila sunnati Nabi, dekatkanlah sunnah-sunnah Nabi. Maka inilah merupakan ijazul Quran, kehebatan, kelemahan, kehebatan keluar biasaan Al-Quran yang melemahkan manusia agar terus dalam ketawaduan, agar terus dalam keimanan kepada Allah, hingga mereka hidup di dunia bahagia, di akhirat surga, istiqomah sehingga husnul khatimah. Demikian dapat disampaikan tentang ijazul Quran. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kata-kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang salah. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Al-Fakir, kekeliruan saya sebagai penyaji pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Akhirul kalam, tutup dengan doa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.